Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jemaah muslimin ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian pekanan kita, yang insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab Arba'in ya. Dan hadis Arba'in ini kita sampai ke hadis nomor 13. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ke-13 ini berbicara tentang ukhuwatul imani wal Islam ya, persaudaraan di atas tali iman dan persaudaraan di atas tali Islam. Kita tahu bahwasanya di atas muka bumi ini kita terikat dengan beberapa ikatan. Ada yang diikat di atas tali persaudaraan ya, atau komunitas disebabkan karena hobi ya, komunitas yang disebabkan karena ikatan kerja, komunitas yang ikat dengan ikatan-ikatan apapun itu ya. Tetapi ketahuilah, bahkan komunitas atau perkumpulan yang disebabkan karena pernikahan, tapi ketahuilah bahwasanya tidak ada kekuatan ya, atau tidak ada satu hubungan yang kekal, tidak ada hubungan yang akan kita bawa sampai akhirat kecuali hubungan itu dibangun di atas iman dan Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, orang yang saling mengikat ya, pada hari kiamat mereka akan saling menjadi musuh, kecuali ikatan itu dibangun di atas iman. Kecuali ikatan itu dibangun di atas iman dan takwa. Maka tidak ada itu ya, hubungan yang abadi kecuali hubungan iman dan Islam. Bahkan hubungan kekeluargaan itu terputus jika tidak dibangun di atas iman dan Islam. Bahkan ya, waris pun terputus jika tidak dibangun di atas ya, keluarga ini tidak dibangun di atas iman dan Islam. Perwalian itu terputus dari ayah dan anaknya jika ayah dan anaknya ini tidak dalam satu agama Islam. Seorang ayah tidak berhak menjadi wali bagi anaknya jika anaknya adalah seorang non-muslim. Begitu juga ya, sebaliknya, ayah tidak berhak menjadi wali atas anaknya ini kalau ayahnya ini non-muslim. Maka walinya siapa? Walinya dalam fikih nanti akan berpindah kepada yang setelahnya ya. Kalau ayah kemudian nanti berpindah kepada kakek, kakek nanti berpindah kepada saudara sekandung, saudara sekandung kalau tidak ada saudara seayah, kalau tidak ada maka anak dari saudara, kalau tidak ada maka berpindah lagi kepada paman atau Pak D dan seterusnya. Kalau tidak ada lagi maka akan berpindah kepada hakim. Ya, maka lihat bagaimana ya, ukhuwah iman ini ukhuwah yang luar biasa. Dan kita lihat dari sejarah Nabi SAW ketika Nabi masuk ke Madinah,
suku Aus dan suku Khazraj itu mereka saling bermusuhan dengan permusuhan yang dahsyat puluhan tahun, saling bunuh, tidak akur-akur. Ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi mampu menyatukan hati mereka. Tetapi ini bukan kuasa Nabi, ini kuasa Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ya. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya. Ketika kalian saling bermusuhan, id kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jadikan kalian saling hatinya bersatu. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan Allah jadikan kalian dengan nikmatnya, yakni nikmat iman, kalian saling bersaudara. Dan juga ya, persaudaraan di atas iman ini luar biasa, sehingga menjadikan orang-orang Muhajirin ya menyambut saudara-saudaranya yang hijrah dari Makkah, orang-orang Ansar, dengan sambutan yang tidak pernah dicatat oleh sejarah, sambutan yang seperti mereka lakukan, di mana mereka menawarkan harta benda mereka. Kalau mereka memiliki 2 kebun atau lebih, ditawarkan, pilih kebun yang kamu sukai. Ya, jadi bukan dipilih yang jelek dikasih gitu ya. Tetapi, wahai fulan, lihat ini kebun saya. Ya, saya punya kebun yang cukup luas. Silahkan kamu pilih di antara kebun-kebun saya mana yang paling kamu sukai, akan aku hadiahkan kepadamu. Masya Allah. Ya, kalau dia punya istri lebih dari 1, wahai fulan, lihat, ya, saya punya beberapa istri. Silahkan kamu pilih di antara istriku ini mana yang kamu sukai, aku akan ceraikan, aku serahkan kepadamu. Masya Allah ya, ini adalah ukhuwah iman yang sesungguhnya. Ya, iman itu ketika sudah merasuk ke dalam jiwa seseorang, ya akan memberikan efek yang luar biasa. Ucapannya ucapan yang baik, perilakunya perilaku yang baik, pikirannya pikiran yang baik, cara pandang yang baik, ya itu pengaruh iman yang luar biasa. Maka ini kita akan berbicara tentang ukhuwatul iman. Ini judulnya untuk malam hari ini. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya bacakan al-haditsul tsalits asyar. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Imam Nawawi, wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, dan semoga Allah beri manfaat kepada kita semua dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Silakan dibaca artinya. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Masya Allah ya, ini hadis yang akan kita pelajari. Hadis ini dari sahabat Abi Hamzah. Ini kunyahnya sahabat Anas bin Malik. Ya, beliau dikunyahi dengan Abu Hamzah. Anas bin Malik, ini sahabat yang masyhur. Beliau orang yang berada atau sering berada di sisi Nabi. Bahkan sebagaimana tadi disebutkan, khadimu Rasulillah, pembantunya Nabi. Ceritanya gimana jadi pembantu Nabi ini? Jadi saat Nabi SAW datang ke Madinah, maka orang tuanya, ibunya, ya, yang bernama Ummu Sulaim, mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini fakir, ya, aku nggak punya apa-apa, tapi aku sangat senang, ya, dengan kehadiranmu. Yang aku punya hanyalah anak kecil ini, yaitu siapa? Anas bin Malik. Ya, silahkan ya Rasulullah, ya, jadikan ia sebagai pembantu. Ya, maka uminya Anas bin Malik menyerahkan Anas kepada Nabi SAW. Saat itu Anas masih berumur 10 tahun. Dan Anas bin Malik berkhidmat, ya, bersama Nabi
dalam waktu yang cukup lama juga, 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ya mendapat kesempatan yang luar biasa berada di dalam rumahnya Nabi, senantiasa membantu Nabi SAW, sehingga beliau mendapat ilmu yang banyak dari Nabi, dan beliau tercatat dalam ilmu hadis sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu Anas bin Malik. Ya, disebutkan ya beliau meriwayatkan kurang lebih dari Nabi 2286 hadis ya dari Anas bin Malik, dan beliau mendapat keberkahan doanya Nabi secara khusus ya, dan ini sering ya disampaikan dalam doa, dalam beberapa kajian doa Nabi khusus untuk Anas. Apa doanya? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ini doanya pakai lengkap ini. Ya Allah, kata Nabi, perbanyak untuknya harta dan keturunan, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya, wa barik lahu, dan berkahi. Jadi kita kalau mau minta panjang umur, bukan hanya panjang umur, tapi kita minta umur yang berkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena panjang umur tetapi tidak berkah, ya maka itu termasuk ciri-ciri kecelakaan. Ya, kita berharap umur yang panjang dan berkah. Berkah itu apa? Ya, kata para ulama, berkah itu maknanya adalah banyaknya kebaikan. Itu namanya berkah. Harta yang berkah, harta yang banyak, yang menjadikan kita banyak melakukan kebaikan. Umur yang berkah, umur yang dipenuhi dengan kebaikan. Ya, keluarga yang berkah adalah keluarga yang di dalamnya banyak kebaikan. Maka ketika kita meminta keberkahan seperti mendoakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, nah itu maksudnya itu semoga hidupmu penuh dengan kebaikan. Ya, sudah satu aja cukup. Iya. Nah, baik. Dan wa adkhilhul jannah, kata Nabi, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah ya, doanya nikmat sekali ini ya, didoakan Nabi, ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, panjangkan umurnya dalam keberkahan, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya Masya Allah. Dan Allah menjawab doa Nabi SAW, sehingga dicatat dalam sejarah, fakana radhiyallahu an, Anas bin Malik ini min aktsarin nasi mala, adalah termasuk sahabat yang paling banyak hartanya. Ya, termasuk ya jajaran miliarder, kita gitu ya. Lalu jajaran orang kayanya sahabat, para sahabat. Baik. Wadufina, dan beliau dikuburkan lahu minal aulad, dia memiliki anak bid'atun wa ishruna wa mi'ah, 129 anak. Saat wafat beliau punya anak 129. Subhanallah. Ya enggak mungkin dari satu istri ya. Enggak mungkin ya Pak ya. Nah. Baik. Wa tala umruhu, dan umurnya panjang. Fa'asha aktsara min mi'ata sanah. Dan umurnya panjang, beliau hidup lebih 100 tahun lebih. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling terakhir wafat. Berkahnya doa Nabi, beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Bahkan beliau wafat di sini dicatat tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah itu bahkan 10 tahun ditambah 93, berarti sekitar 103 tahun umur beliau. Dan beliau ini kalau 93 Hijriah, Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang paling tua, itu beliau wafat atau lahir tahun 90 Hijriah, saya agak lupa. Sepertinya hidupnya tahun 90 Hijriah. Ya, jadi Anas bin Malik wafat, Imam Abu Hanifah umurnya 3 tahun gitu ya. Maksudnya mendapati masa yang panjang ya. Sehingga disebutkan para ahli sirah, beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Anas bin Malik, berkah doanya Nabi SAW.
insyaallah. Baik. Baik. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ya, kalian tidak beriman. Salah seorang dari kalian tidak beriman. Tidak beriman di sini maksudnya seperti yang ditulis dalam terjemah tadi, tidak sempurna iman. Artinya orang yang tidak melakukan anjuran Nabi ini tidak disebut batal imannya, tetapi disebut sebagai orang yang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, kalau kita mau imannya sempurna, ya, maka amalkan hadis ini, yakni hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan itu ada padanya. Jadi dia memperlakukan saudaranya seperti dia ingin diperlakukan. Ya, dia mengharapkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia mengharapkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Dia merasa sedih ketika melihat saudaranya ditimpa musibah seperti halnya dia tidak ingin ditimpa musibah itu. Ya, ini adalah harusnya hubungan persaudaraan di atas iman harusnya seperti itu. Ya, tapi ini memang susah diamalkan ya. Susah ya, susah. Jangan dikatakan gampang ya, susah ya. Bagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk saudara kita seperti kita ingin kebaikan itu ada pada diri kita. Kita ingin makan ya dengan standar kita dan itu juga kita berikan untuk saudara kita muslim. Kita ingin ya taat kepada Allah dan itu juga kita ingin melihat hal tersebut ada pada saudara kita dan seterusnya. Nah, baik, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, qala Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Ada seorang ulama namanya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam Malikiyah, ya, termasuk imam dalam mazhab Imam Malik, ya, termasuk ulamanya dalam mazhab Imam Malik fi zamanihi, di zamannya. Ya, jama'u adabil khair, berkumpul adab-adab kebaikan itu tercabang dari 4 hadis. Jadi adab yang baik dalam Islam itu terkumpul dalam 4 hadis. Yang pertama hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au yasmut. Jadi adab yang baik dalam Islam terkumpul dalam 4 hadis. Yang pertama hadis yang berbunyi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir falyaqul khairan, hendaknya bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik maka diam. Artinya orang mukmin itu bicaranya hanya yang baik saja. Dan juga hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, ciri bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikannya manfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Dia tidak mudah melakukan hal yang sia-sia. Ya, aktivitasnya selalu aktivitas yang bernilai, baik bernilai secara keduniaan maupun bernilai secara akhirat. Ya. Umar bin Khattab itu mengatakan, inilah akrah, sungguh aku sangat benci melihat orang yang tidak disibukkan dalam urusan dunia, tidak juga disibukkan dalam urusan akhirat. Ya. Jadi ya zaman sekarang kita banyak sekali ya di sekitaran kita ini hal-hal yang semacam ini, khususnya HP kita sendiri ya. HP kita ini menyita waktu kita banyak sekali. Kalau kita mau merenung berapa jam yang kita habiskan untuk HP kita. Padahal di HP kita ini seringnya kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Sering sekali. Bahkan scroll nggak jelas mau ngapain, mau nyari apa itu ya, di scroll aja. Scroll nggak menarik, di refresh gitu kan, ditarik ke bawah gitu. Ketemu yang baru naikin ke atas lagi, nggak jelas nyari apa gitu kan.
Bahkan karena kebiasaan megang HP, kalau nggak megang HP itu rasanya ada yang kurang. Buka apa aplikasi itu buka tutup nggak jelas. Nyari apa tuh nggak jelas. Mau ngapain tuh nggak jelas. Ya, lihat foto ya udah pernah dilihat, lihat lagi. Subhanallah, ini benar-benar menyita gitu. Dan memang ya belum lama saya melihat video dari salah satu ya orang yang programmer di Google. Dia mengatakan memang media sosial itu dibuat untuk membuat candu, dibuat untuk candu. Bahkan ada fitur tag, ya kan, tag. Kita kalau misalnya muncul notifikasi di tag sama orang, kita penasaran. Saya di tag ngapain nih? Dikasih apa ya? Oh ternyata foto kita saat sedang jalan-jalan bareng di mana, maksudnya gitu kan? Wah kalau saya sudah lihat, masa saya nggak komen? Akhirnya komen, dibalas, masa saya nggak balas lagi, terus nggak ada habisnya. Apalagi fitur WhatsApp, fitur centang 2, centang 1, biru dan tidak biru. Kalau biru nggak dibaca, wah saya nggak sopan kalau nggak balas, ya dibalas. Akhirnya kalau sudah satu kebuka, yang lain ada fitur ya terlahir last scene ya, terakhir dilihat itu jam berapa ya. Masa saya udah baca, saya ketahuan sudah melihat, masa saya nggak baca pesan dia, kan nggak pantas, nggak cocok, ya dibalesin semuanya. Akhirnya habis waktunya untuk kita nggak sadar megang HP itu, tahu-tahu sudah 1 jam, 2 jam, ya. Padahal kalau dalam dunia kerja 1 jam itu ada harganya kan, begitu kan? Tapi kita disibukkan dengan HP kita, ya tidak dihargai apa-apa, dapat pahala tidak, ya kan? Ini namanya tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Ini sudah pernah kita bahas di hadis yang sebelum ini. Hadis ini sebenarnya sebelumnya hadis berbicara tentang itu, ya. Oh iya. Kemudian hadis yang ketiga, ya, adab Islam terkumpul dalam hadis Nabi yang berbunyi la taghdab. Jangan marah. Ya ini juga sudah pernah kita bahas. Karena kerusakan itu banyak terjadi disebabkan karena amarah yang tidak bisa ditahan. Ya sebenarnya ya emosi itu yang memutuskan kita sendiri. Ya kita memutuskan. Orang mungkin bisa mempengaruhi kita agar kita emosi, tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan antara mau marah atau tidak marah. Dan akibat dari emosi kita, jangan salahkan orang lain, dia yang membuat saya marah. Ya sebenarnya kita bisa mengontrol antara pengen melampiaskan amarah atau lebih menahan amarah. Dan banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan mereka yang menahan amarah. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, di antara ciri orang bertakwa itu apa? Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladziina idza fa'alu ila akhir ayat. Ya. Orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga bagi mereka. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang berinfak ya, fis sarra dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidz, dan mereka yang senantiasa berusaha menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka al-kadhimin al-ghaib, ya, orang yang mampu menahan emosi itu dicirikan sebagai orang yang bertakwa. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, saya menjamin surga, saya menjamin rumah di surga bagi siapa yang mampu menahan amarah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, aku menjamin akan disiapkan bidadari yang terbaik bagi mereka yang mampu menahan amarahnya. Dan juga hadis-hadis yang lain banyak sekali. Di antaranya juga ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, tunjukkan kepada saya atau nasihati saya satu kalimat
yang akan memberikan kebaikan kepada saya. Dan jangan wala tukfir, jangan banyak-banyak nasihatnya. Jawaban Nabi apa? La taghdab, jangan marah. Jadi nasihati saya dengan nasihat yang ringkas. Jangan banyak-banyak yang bisa memberi manfaat untuk saya. La taghdab, jangan marah. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah, katanya jangan banyak-banyak tapi minta nambah gitu kan. La taghdab, jangan marah. Itu aja dijawabnya, jangan marah. Yang nanya bisa marah gitu kan. Jangan marah. Maka ini penting ya, dan betapa banyak ya buah dari amarah itu yang kita sesali. Baik kita marah yang tidak bisa kita tahan kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada rekan kerja kita, kepada tetangga kita, ya, kepada kawan kita, kepada masyarakat secara umum. Betapa banyak amarah yang tidak bisa kita tahan itu membuahkan penyesalan yang panjang. Ya, apalagi amarah itu berakibat yang sangat fatal sampai membunuh. Wah, itu Masya Allah ya, madharatnya sangat banyak sekali. Baik. Kemudian hadis yang keempat, kata Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis yang sedang kita baca ini, ya, yakni hadis kalian tidak sempurna imannya sampai kalian bisa mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Baik. Hadis ini menyimpan banyak faedah. Yang pertama kata beliau, faedah yang pertama, ya, hadis ini mengajak kita untuk kompak dalam bermasyarakat dan saling mencintai, juga saling mengasihi sesama, ya, kaum muslimin. Kemudian juga faedah yang kedua, hadis ini berbicara tentang iman yang sempurna, bukan berbicara tentang aslul iman. Aslul iman itu pondasi dasar iman. Bukan berarti hadis ini menafikan keimanan orang yang tidak bisa berakhlak dengan akhlak ini, yakni dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini berbicara kesempurnaan iman, bukan berbicara aslul iman, bukan bicara pondasi iman. Artinya orang yang tidak bisa mengamalkan ini bukan berarti imannya hilang. Tadi sudah kita sampaikan. Dan ini di antara faedahnya, pentingnya kita membaca penjelasan ulama. Ya, tidak sembarangan membaca hadis kemudian disimpulkan sendiri. Ya, karena menyimpulkan hadis itu perlu banyak perangkat bahasa Arab. Perlu juga kita mengetahui hadis lain yang berbicara dalam bab yang sama. Bisa jadi hadis ini sifatnya umum, tapi ada yang mengkhususkan. Ada yang mengkhususkan dengan hadis yang lain, dikhususkan dengan hadis yang lain. Ya. Ini penting membaca penjelasan ulama, jangan memahami hadis sendiri. Apalagi hadis-hadis yang memiliki konsekuensi hukum, halalkah, haramkah, ya, mubahkah, wajibkah, itu jangan nyimpulkan sendiri. Nah, karena di situ tadi ada seperti ini. La yu'minu, kalau kita lihat teks Arab, la yu'min itu arti dalam bahasa Arab. Kalau kita artikan langsung ke dalam bahasa Indonesia, la yu'minu itu artinya apa? Tidak beriman. Tapi ternyata dalam bahasa Arab banyak kata ketika mengatakan la yu'min menggunakan kata peniadaan, itu bukan berarti maksudnya meniadakan secara mutlak. Terkadang juga maknanya meniadakan kesempurnaan. Dan itu banyak. Ya. Baik, maka la yu'minu ahadukum di sini kalau kita salah paham, kita bisa jadi orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan dengan dosa besar. Baik. Di sini beliau mengatakan, annal iman, sesungguhnya iman la tarsahu juduruhu fin nafsi, sesungguhnya iman itu tidak akan mengakar kuat akarnya di dalam jiwa, wala yatamakkan minal qalb, dan tidak benar-benar menguasai hati seseorang, wala yakmalu fi sadril muslim, dan tidak sempurna iman itu di dalam hati seorang muslim, illa kecuali idza asbaha insana khairin, kecuali dia menjadi orang yang baik,
ba'idan anil ananiyah, jauh dari ego, wal hiqd, jauh juga dari sifat iri dengki, wal karahiyah, dan jauh dari sifat membenci, wal hasad, dan jauh dari sifat hasad. Orang beriman itu harusnya ya ini orang yang baik, jauh dari ego, mudah mengedepankan egonya. Orang mukmin jauh dari itu. Orang mukmin juga tidak mudah iri, dengki ya terhadap saudaranya sendiri, sesama muslim, ya tidak senang ya iri itu. Al hasad, hasad itu apa? Hasad itu bukan menginginkan nikmat yang ada pada orang lain. Kita melihat orang lain dapat nikmat, terus ada rasa ingin punya nikmat seperti yang dimiliki orang lain. Itu bukan hasad. Hasad itu adalah tamanna zawalin ni'mah. Ya, berandai-andai berharap hilangnya nikmat dari saudaranya. Itu hasad. Jadi menginginkan nikmat seperti yang dimiliki saudaranya itu bukan hasad. Jangan salah ya. Ya, tapi kapan dia menjadi hasad yang tercela? Kalau dia menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Ya, ini penyakit. Ini baru penyakit. Ada saudaranya ya memiliki ya barang-barang, benda-benda duniawi yang mewah, kemudian kita menginginkan kita nggak suka melihat itu ada pada saudara kita. Kita berharap nikmat itu hilang, maka itu hasad. Tetapi kalau kita subhanallah bagus sekali kendaraannya, subhanallah bagus sekali rumahnya, subhanallah bagus sekali ininya dan itunya ya. Tapi kita tidak menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita, itu bukan hasad. Ya, itu tidak masalah. Baik. Maka orang mukmin jauh dari hasad. Baik. Dan iman kalau benar-benar sudah mengakar kuat, ya, akan menjadikan orang tersebut ya memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki kebebasan yang luar biasa. Ya, seperti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang sahabat bernama Qahqah untuk menghadap kepada Raja Persia dalam perang Qadisiyah. Ya, menghadapi Persia karena saat itu dua kekuatan besar di zaman Rasul itu adalah Romawi dan Persia. Saat itu perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Qahqah. Dia datang sendirian membawa kudanya. Ini sering dikisahkan. Bukan kudanya nggak diparkir di depan. Ini kan dalam perang ya, taktik perang. Tapi kudanya masuk ke ruang istana gitu kan. Saat itu pengawal ingin menghalanginya, tapi rajanya mengatakan jangan, biarkan. Ya, sahabat-sahabatnya Muhammad itu tahu apa yang mereka lakukan. Artinya ya, mereka melakukan itu pasti ada maksudnya. Kemudian ditanya, wahai fulan, nekat betul kamu masuk dengan kudamu gitu kan. Sebenarnya apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian sampai kalian berani nekat itu kan berarti kan berani mati. Dia sendirian, dia nggak bawa pengawal gitu kan. Tapi nggak bawa senjata yang istimewa juga. Dia sama seperti yang lainnya, bawanya panah, pedang, tombak. Ya. Tapi kamu kok beraninya luar biasa. Kemudian dijawab, sesungguhnya Muhammad mengajarkan kami kebebasan. Ya, telah membebaskan kami dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah. Ya, Rasulullah mengajarkan kami benar-benar membebaskan diri dari rasa takut kepada sesama makhluk. Bebas sama sekali, nggak takut sama makhluk. Makhluk mau menyakiti kayak apa, mau merancang, ya, dia mau merancang madorot, ingin memadorotkan saya dengan rancangan sehebat apapun, nggak peduli. Karena kita sebagai seorang muslim yakin seandainya pun memang terjadi madorot itu, kita benar-benar tertimpa satu musibah akibat rancangan mereka, itu semua juga atas kehendak Allah. Allah sudah menghendaki, ya sudah, mau apa kan gitu kan. Dan juga dia yakin seyakin-yakinnya mau dirancang sehebat apapun, kalau Allah tidak takdirkan, ya itu juga tidak akan terjadi. Jadi seorang muslim itu benar-benar jiwanya bebas ya. Orang mukmin benar-benar memiliki syaja'ah, keberanian yang luar biasa. Ini kalau iman benar-benar yarsakh, benar-benar mengakar kuat dalam hati. Nah, maka kata beliau, ya, orang yang
Iman yang mengakar kuat tadi ciri-cirinya, dan dia la yuhibbul nas, tidak menginginkan sesuatu itu ada pada manusia atau ada pada saudaranya kecuali dia menginginkan kebaikan seperti untuk dirinya. Baik. Di sini beliau detailkan panjang lebar. Baik, kita lewati saja. Hal itu sebagaimana hadis Nabi SAW, antuhibba, ketika ditanya tentang afdalul iman, iman yang paling afdal apa? Nabi menjawab, antuhibba linnasi ma tuhibba li nafsi, ma tuhibbu li nafsi. Engkau mencintai manusia seperti engkau mencintai untuk dirimu, wa takrahu lahum, dan engkau membenci untuk mereka apa-apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Baik. Maka seorang mukmin yang sempurna imannya itu yajtahid, dia bersungguh-sungguh fi islahi akhihil muslim, ya, memperbaiki keadaan saudara muslim lainnya. Ya, idza ra'a minhu taksiran, kalau dia dapati saudaranya itu meremehkan kewajiban, dia ingatkan. Au naqsan fi dini, atau dia dapati agamanya kurang diperhatikan, maka dia ingatkan. Diingatkan supaya saudaranya ini memiliki kepedulian terhadap agamanya juga. Kemudian juga di antara ciri iman yang sempurna adalah ayyubadir ilal insaf, dia segera bersikap adil terhadap saudara muslimnya, ya, sebagaimana dia juga ingin disikapi adil. Maksudnya gimana? Ketika dia mendengar informasi yang buruk tentang saudaranya, segera dia tepis dan dia tetap berhusnudzon, berbaik sangka tentang saudaranya. Walaupun dia mendapat informasi buruk tentang saudaranya, dia segera menepis itu dan dia tetap berprasangka baik. Kenapa? Dia juga pasti ingin diperlakukan seperti itu. Seandainya ada fitnah menerpa dirinya, pasti dia ingin saudaranya itu bersikap demikian. Yani saudaranya tidak mendengarkan fitnah tersebut. Pasti dia inginnya seperti itu. Maka perlakukanlah saudaramu seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu ingin diperlakukan baik, ya, dengan saudaramu, maka perlakukanlah baik juga saudaramu. Nah, kemudian di sini beliau menukil hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man ahabba, siapa yang ingin ayyuzahziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir, hendaknya ketika kematian menjemputnya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'ti ilan nas, dan dia memperlakukan manusia alladzi yuhibbu ayyuta bihi, sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya. Jadi ada dua syarat kalau dia ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dalam hadis ini, yakni kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga kematian mendatanginya dalam kondisi dia memperlakukan manusia seperti dia ingin diperlakukan. Artinya dia berbuat baik, karena kita pasti juga ingin diperlakukan baik. Nah, ini pentingnya. Maka iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi iman itu juga akhlak. Iman itu juga akhlak yang baik. Baik. Kemudian, ya, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah seorang muslim, ya, itu sangat manusiawi. Seorang muslim itu sangat manusiawi, kata beliau. Ya. Seorang muslim sangat manusiawi. Artinya di sini sebelum ada HAM, ya, HAM, ya, dia berbicara tentang manusia itu harus dimanusiakan, ya kan? Islam sudah sangat manusiawi. Bahkan hendaknya Anda mencintai untuk saudara Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Gak usah bicara HAM kepada kaum muslimin, ya.
ajarkan HAM kepada mereka yang tidak punya standar HAM itu kan, ajarkan mereka. Tapi Muslim sangat manusiawi. Ketika mereka berbicara, oh itu tapi ada hukum rajam, ya silahkan dikaji lebih detail fikihnya gimana hukum rajam itu diterapkan. Mereka akan tersenyum pasti kan. Ketika berbicara, ya kisos harus diberlakukan. Ya, silahkan pelajari kisos secara detail, bukan hanya lihat kulitnya saja. Ketika mencuri diputuskan dalam syariat dipotong tangan, silahkan pelajari fikih potong tangan dengan lengkap. Jangan hanya melihat luarnya kemudian menghakimi. Ya, Islam adalah agama yang tidak manusiawi. Baik. Kita dulu nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Maka Islam ini agama yang sangat manusiawi. Hanya saja ya, patokan manusiawi itu, patokan keadilan itu sudut pandangnya lengkap. Ya, sudut pandangnya bukan hanya sebatas pandangan keduniaan atau materialistik ya, atau yang lainnya, tetapi Islam sudut pandangnya melihat mengacu kepada 5 daruriyatul khams, 5 perkara yang Islam diturunkan untuk menjaga 5 hal tersebut. Ya, menjaga agama. Sehingga dalam Islam orang yang murtad bagi hakim boleh membunuhnya. Orang yang murtad hakim boleh membunuhnya. Ya, kemudian tujuan menjaga an-nasl, menjaga keturunan. Keturunan ini harus dijaga. Ya. Mungkin dalam HAM itu tidak diatur karena dianggap percampuran nasab itu nggak penting. Ya, jadi mereka kumpul kebo ya dalam tanda kutip itu HAM, atau LGBT itu HAM. Dalam Islam enggak, menjaga keturunan itu penting supaya tidak tercampur adukan nasab, supaya jelas nasab itu, karena nasab berkaitan dengan banyak hal nanti ya kan, dalam waris, dalam pernikahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada hukum rajam. Rajam itu kan juga berujung pada kematian. Kemudian ada agama ini turun untuk menjaga harta, sehingga siapa saja yang mencuri dan memenuhi syarat dia dipotong tangannya, agar orang tidak mudah mengambil hak orang lain. Itu kan untuk keamanan juga, menciptakan satu lingkungan yang aman. Kemudian juga untuk menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan sehingga orang tidak mudah untuk mencaci, tidak mudah untuk menuduh zina, tidak mudah menuduh kafir, tidak mudah menuduh lain sebagainya. Ini kehormatan Muslim itu ada harganya. Baik, maka kemanusiawian dalam Islam itu dilihat dari sudut pandang 5 itu juga pelengkapnya gitu ya. Nah, jadi lebih konkret gitu ya. Baik. Kemudian dari hadis ini juga ya menunjukkan masyarakat yang ideal itu adalah buah dari buah iman. Karena kita diajarkan Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, taral mu'minina fi tawaddihim, kamu akan mendapati orang yang beriman di dalam saling mencintai dan di dalam saling mengasihi sesama mereka itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, jika salah satu bagian tubuh itu merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka yang merasakan sakit bukan hanya bagian yang sakit saja, tapi seluruh tubuh ikut merasakannya. Maka Muslim itu juga tidak terbatas dengan garis-garis teritorial. Tidak hanya perhatian kepada Muslim di Indonesia saja, tetapi kita tetap merasakan kepedihan ketika mendapatkan informasi tentang kaum muslimin yang ditindas di belahan bumi manapun. Ya, setiap kali informasi kita mendengar informasi tentang Muslim yang ditindas, ya, apapun itu sebabnya, ya mungkin sebabnya karena mungkin rakyatnya tidak sabar. Secara hukum fikih harusnya mereka bersabar, mereka melawan pemerintahnya nekat menghabisi mereka.
Tapi selama mereka ditindas, ya, kita tetap merasakan perihnya, karena ya itu tuntutan dari iman. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ya, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Artinya nggak peduli, la yahtam itu nggak peduli. Pokoknya saya nyaman, keluarga saya nyaman, betah. Ada masalah kaum muslimin, saya nggak peduli lah, saya nggak mau ambil bagian gitu ya. Maka ini bukan dari golongan mereka, kata Nabi SAW. Baik, maka inilah beberapa poin hadis yang bisa kita ambil dari hadis nomor 13. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan akhlak yang mulia ini, dan semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada? Silahkan. Di awal tadi mulai acaranya itu mengisahkan ketika saudara ingin berbagi harta maupun istri dengan saudara muslim dalam gitu. Nah, pertanyaannya begini, ketika seorang wanita yang kita ceraikan, apakah dia harus menuruti kita, harus nikah dengan si fulan? Baik. Baik, pertanyaannya bagus ya. Apakah wanita setelah dicerai wajib taat kepada suaminya? Tidak. Tetap harus melalui proses. Setelah dicerai juga tidak bisa langsung dinikahi, dan tidak boleh mengkhitbah. Adapun al-wa'du bizawaj, memberikan satu kode-kode, itu boleh di masa iddah di dalam fikih ya. Kan perempuan kalau ditalak ada iddahnya dulu, ya kan? Ditalak istrinya, suaminya ditalak oleh suaminya, maka dia ada masa iddah, masa menunggu. Masa menunggu ini dia tidak boleh menikah, bahkan tidak boleh dikhitbah. Khitbah itu al-wa'du bizawaj, berjanji ingin menikahi, itu nggak boleh. Kata para ulama, kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan ketika kita janji ingin menikahi wanita itu berbohong tentang jumlah iddahnya karena pengen segera dinikahi. Maka al-wa'du bizawaj nggak boleh, tapi menggunakan kalimat-kalimat ta'rid, menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung, tidak menunjukkan khitbah, itu boleh. Misalnya kalau kata para fuqaha itu, para ulama, rubba raghibin fiki. Jadi ketika datang ke rumahnya, ya misalnya suaminya meninggal gitu ya, kemudian datang ke rumahnya takziah misalnya, kemudian nyeletuk betapa banyak cowok yang pengen sama kamu gitu. Dia nggak berjanji ingin menikahi, cuma kalimat ini kan menunjukkan ada sinyal, tapi sinyal ini masih boleh. Tapi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah harus atau tidak harus? Tapi ini menunjukkan bahwasannya dia siap menceraikan istrinya, kemudian dinikahi sama ini kalau mau. Tapi dia siap menceraikan, dia siap menceraikan. Apakah harus? Tidak harus, karena sudah bukan terikat sebagai suami istri. Ada lagi? Yang terjadi di lingkungan kita ini sekarang kan sepertinya bertolak belakang dengan hadis ini ya. Yang satu kelompok teriak bid'ah, yang satu kelompok lagi teriak wahabi. Nah ini gimana solusinya gitu? Padahal mereka kan sebenarnya bersaudara gitu. Baik. Sama kayak nggak bersatu, nggak akan bersatu soalnya. Baik, apalagi di media sosial ya. Itu sebenarnya kembali kepada hadis ya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Baiknya akhlak seorang itu meninggalkan yang tidak manfaat. Apa manfaatnya dia menuduh orang Wahabi, menuduh orang apa misalnya ahlu bid'ah, apa manfaatnya? Dan ini juga sebenarnya karena belajar yang, jadi banyak kaum muslimin ketika semangat belajar, kemudian baru belajar beberapa waktu, kemudian sudah berani menjadi hakim, menjadi mufti. Dia memfatwakan
ini bid'ah, ini sesat, ini sesat. Ini juga bukan akhlak talibul ilm, pencari ilmu. Pencari ilmu itu harusnya punya adab dan akhlak, diantaranya tawadhu, saling mencintai sesama talibul ilm, ya. Dan banyak akhlak-akhlak yang khusus untuk para talibul ilm. Ketika bicara solusi, bagaimana? Solusinya adalah masing-masing duduk dan belajar yang serius, belajarnya yang serius. Dan juga memang problemnya juga sebagian ustadz juga mudah melontarkan kalimat itu. Ini juga kerepotan yang lainnya. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau ustadznya itu luas wawasannya, dia membaca kitab dan tidak anti dengan kitab. Sekarang gini, banyak orang yang hanya mau baca kitab-kitab ulama yang mutaakhir, ulama-ulama yang hidup di masa sekarang, buku-bukunya. Dia tidak pernah menyentuh ulama yang hidup di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kita anggaplah sekarang maunya hanya baca kitab Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Utsaimin pun dia nggak baca seluruh kitabnya, mungkin hanya sebagian saja yang sesuai dengan nafsunya dia, sesuai dengan hawa nafsu dia. Tapi seandainya dia baca lengkap, Syekh Utsaimin kan beliau nggak nulis kitab, Syekh Utsaimin itu nggak punya kitab, tapi beliau ngomongnya itu seperti buku, sehingga kebanyakan buku-buku yang dikarang tulisannya ditulis oleh Syekh Utsaimin itu bukan ditulis beliau, tapi yang nulis adalah muridnya, diambil dari rekaman beliau. Karena ini diantara keajaiban beliau, omongannya itu rapi seperti buku, ya, rapi seperti buku. Jadi, dan beliau itu punya kitab, misalnya Syarah Mumti', beliau mensyarah kitab Al-Mumti', kitab dalam fikih. Dan di situ beliau tidak kaku. Beliau juga punya kitab banyak, ya, kitab-kitab yang lil asaf yang menjadi masalah itu belajar hanya dari kitab mutaakhir. Padahal di zaman sebelumnya, mungkin anggaplah 100 tahun sebelumnya, kan ada ulama-ulama, bahkan ratusan tahun sebelumnya itu kan juga ada ulama-ulama. Ada Imam Nawawi dengan keilmuannya yang luar biasa dan meninggalkan kitab-kitab. Ya, kemudian juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Khatib Asy-Syarbini, ada banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka juga menulis kitab yang bisa kita pelajari gitu. Tetapi kalau anti nggak mau baca kitab itu, maunya gini aja, ya itu nanti problem. Ya, maka nggak ada jalan keluar kecuali belajar. Dan alhamdulillah, ya. Saya khususnya, saya pribadi, ya ketika belajar itu ya lintas gerakan juga. Kita datang kepada syekh, ya, yang hadir ada orang Muhammadiyahnya, ada orang Persisnya, ada orang NU-nya, ada orang tanda kutip ya yang dikatakan Salafinya dan lain. Kita hadir duduk satu majelis dengan syekh. Di situ kita mau ada diskusi kalau ada yang masalah. Dan ternyata kalau dia misalnya nih dari orang-orang NU, kita tanya sebenarnya melakukan itu alasannya apa? Dia jelaskan, oh ternyata masih cukup masuk juga, maksudnya alasannya cukup kuat gitu kan. Tadi kan bisa ditakar, itu kan bisa ditakar, tapi ditakarnya dengan ilmu. Nah, orang yang mudah menuduh, wah ini fulan bid'ah itu juga harus hati-hati. Karena nggak ada orang yang mau disebut ahli bid'ah, nggak ada yang mau disebut. Karena ahli bid'ah itu kan konsekuensinya neraka, konsekuensinya dia menentang Rasulullah. Kayak kemarin yang sempat ramai, ada Syekh siapa? Syekh apa yang bahasa Inggris? Asim. Ketika mengatakan mengucapkan Bismillah untuk Al-Fatihah untuk dikabulkannya hajat. Itu kata beliau tidak ada dalam kitab Sunan dan tidak ada dalam kitab Sahih. Ada kok. Ya, dalam Sahih Imam Muslim ya diturunkan 2 cahaya ya. Satu surat Al-Fatihah, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah surat itu dibacakan kepada hajat yang kita inginkan kecuali akan diberi. Baik. Kalau
yang kalau kita nggak melakukan itu ya silahkan, kita nggak melakukan itu silahkan. Tapi kalau ada yang melakukan, ingin mengamalkan hadis itu, sah-sah saja dong. Kemudian dikatakan, tapi kan nggak dinukil Nabi melakukan itu. Apakah Nabi pernah dalam hadis Nabi kalau habis berdoa Nabi tutup dengan Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Tapi hadis ini kan sahih. Ngamalkannya gimana kalau gitu? Coba kasih tahu cara ngamalkan hadis tadi yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak seperti yang dilakukan sekarang banyak kaum muslimin, habis berdoa kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Ngamalkannya gimana kalau nggak seperti yang sekarang? Apakah ada cara yang lain? Hah? Kan begitu. Jadi maksud saya, ya jangan mudah. Kalau nggak tahu ngomongnya nggak tahu aja, nggak usah nggak ada dengan nggak tahu itu beda, ya nggak tahu itu harus cari tahu. Kalau nggak ada berarti dia sudah nyari dan nggak ada. Mohon maaf, seandainya syekh tersebut kita kan beliau mengatakan tidak ada dalam kitab Sunan, tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Berarti beliau seolah-olah menghafalnya. Seandainya dites, coba bacakan Sunan Ibnu Majah hadis pertama sampai hadis 15. Kalau bisa lancar top lah. Maksud saya, ada hal-hal yang kalau nggak tahu jawab nggak tahu. Jangan jawabnya nggak ada. Nggak ada itu sudah melalui tahapan mencari dan memang nggak ada. Itu menurut saya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya belajar. Sudah belajar aja. Kita khususnya saya tidak pernah masuk dalam urusan kayak gitu. Dan juga saya juga menghimbau kepada jamaah sekalian, tidak usahlah masuk dalam ranah-ranah yang semacam itu. Itu hanya menghabiskan energi dan ada pertanggungjawabannya. Kalau kita mengatakan wahai fulan, kamu ahli bid'ah, bukti dia bid'ah itu apa? Dia melakukan ini, apakah kamu tahu betul bahwasanya itu bid'ah? Apakah kamu benar-benar ngerti? Kalau nggak ngerti kan ada tanggung jawabnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ucapan itu diucap kecuali ada yang mencatat. Itu dicatat akan ditanya ya. Baik yang menuduh Wahabi juga dengan maksud menghina, baik yang mengatakan ahli bid'ah, itu semua ada catatannya dan akan ditanya pada hari kiamat. Apakah kita siap dengan segala pertanyaan nanti pada yaumil kiamat? Kalau nggak siap, nggak usah masuk ke situ. Apa manfaatnya buat kita? Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ya, sudah 7:30. Tapi bandal qadar, semoga yang kita bahas bermanfaat dan juga bisa menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.